Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah musalliyan ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu sekalian, saya mohon izin untuk melakukan share screen atas presentasi saya. Apakah sudah terlihat ibu-ibu? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, para intelektual muslimah yang karena keimanan kemudian mendorong ibu-ibu sekalian, kita semua berusaha menjadi orang yang berilmu pengetahuan, sehingga kita pun kemudian mencoba mencari dan berusaha untuk melengkapi profil kita supaya bisa menjadi seorang intelektual muslimah yang memang diminta oleh Islam agar kita berprofil seperti itu. Semoga apa yang kita niatkan hari ini, hadir dalam majelis ini, apakah itu untuk mengkaji Islam, mendapatkan penjelasan Islam, melakukan recharging terhadap keimanan kita, untuk kemudian memberikan semangat baru kepada kita untuk berkiprah menyelesaikan amanah-amanah keseharian kita. Semoga oleh Allah dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal solih bagi kita semua. Dan semoga ibu-ibu sekalian, kita semua tidak lupa untuk mensyukuri segala nikmat ini, sehingga kita tetap dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Ibu sekalian, untuk judul yang diberikan kepada saya adalah peran strategis intelektual muslimah mempersiapkan peradaban baru dunia. Ada 3 komponen paling tidak yang saya lihat dari judul ini yang diberikan pada saya. Ada peran, ada intelektual muslimah, dan ada peradaban baru dunia. Saya akan mengawalinya dengan ada apa dengan peradaban hari ini. Ketika kemudian disebut hari ini adalah situasi di mana dunia sedang menyambut peradaban baru, betulkah? Apa yang kemudian menjadi latar belakang atau indikator adanya analisa tersebut? Ada berbagai macam informasi, analisa, prediksi yang ibu-ibu sekalian bisa ikuti, bisa baca sendiri begitu, yang semuanya memiliki sebuah kesimpulan yang sama, bahwa hari ini dunia sedang bersiap untuk menghadapi sebuah krisis ekonomi global yang besar, bahkan tidak sekedar dikatakan krisis tapi sudah depresi. Dan hari ini untuk tahun 2020 sebenarnya ini dikatakan banyak kalangan, banyak ekonom itu belum krisisnya, tapi ini baru pintu masuknya. Krisisnya sendiri mungkin akan kita masuki tahun depan. Tetapi hari ini pun meskipun masih di depan pintu krisis, kita sudah mulai merasakan betapa terasa beratnya situasi hari ini. Jadi situasi hari ini kalau bahasa IMF dikatakan sebagai great lockdown, ini bukan istilah kesehatan tapi ini istilah ekonomi untuk dikomparasikan dengan Great Depression yang terjadi pada tahun 1930-an, dan dikatakan Great Lockdown ini lebih besar dan lebih berat daripada krisis-krisis sebelumnya. Kalau sebelumnya krisis itu hanya mengancam, hanya menimpa sektor non real, sehingga kemudian berkali-kali mereka bisa recovery dengan menggerakkan sektor real. Kalau zaman tahun 30-an itu kemudian digerakkan dengan produksi senjata dengan cara menciptakan perang, sehingga bergeraklah sektor ekonomi real, dan itu kemudian menjadi jalan recovery-nya kapitalisme global. Tapi hari ini krisis itu terjadi dan menimpa tidak hanya sektor ekonomi real tapi juga realnya, karena yang terhantam adalah faktor produksinya, yaitu manusianya. Dikatakan oleh PBB, COVID-19 ini adalah ujian terberat yang dihadapi oleh dunia global setelah Perang Dunia II. Dan kalau pakai angka-angka ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekonominya tidak ada yang positif, semuanya turun ke arah negatif sampai -9. Dan sebenarnya apa yang terjadi hari ini bukanlah
bukanlah sesuatu yang tidak diprediksi beberapa tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya krisis global yang dikatakan berawal dari ekonomi kita nanti akan menjalar kepada politik dan akan kemudian sampai menyeret kejatuhan suatu peradaban ini, itu sebenarnya bukan karena COVID-19 ini yang tiba, tetapi sudah diprediksi sejak sebelumnya. Dan ketika akhir tahun 2019 kemarin ada COVID-19 sebagai pandemi global, maka ini semakin mempercepat dan semakin menunjukkan secara telanjang kerusakan peradaban hari ini yang sedang established di hadapan kita, dunia global semuanya. Nah, itu kalau dari sisi hiruk pikuk analisa yang kemudian hari ini banyak mengatakan bahwa memang akan ada sebuah peradaban baru yang akan lahir. Seorang peneliti Arnold Toynbee dalam sebuah hasil karyanya yang magnificent ya, berjudul Study of History, dia mengeksplorasi jatuh bangunnya 28 peradaban yang berbeda. Dia mendapatkan kesimpulan bahwa sebuah peradaban besar itu tidak dibunuh, tapi mereka mencabut nyawanya sendiri. Artinya ada sebuah kerusakan yang embedded di dalam sistem atau peradaban itu yang kemudian memang mengantarkan dia pada kejatuhannya. Dan kalau hari ini dunia sedang dipimpin oleh sekularisme, kapitalisme global, kalau di barat yang memimpin hari ini adalah Amerika dan mulai ada tanda-tanda kemunculan pesaingnya sebagai kekuatan kapitalisme timur yaitu Cina, maka sebenarnya pemimpin peradaban hari ini itu sudah diberi nasihat, sudah banyak sekali penilaian, nasihat, input begitu ya, yang diberikan kepada kepala negara Amerika yang mengatakan bahwa bacaan mereka terhadap eksistensi Amerika sebagai pemimpin peradaban hari ini itu sebentar lagi akan berakhir. Ada fakta hegemoni Amerika mulai meredup, dan itu oleh Rand Corporation. Ini sebenarnya badan yang biasa memberikan rekomendasi kepada kepala negara Amerika terkait dengan apa yang harus mereka lakukan terkait dengan politik internasionalnya. Dia mengatakan itu karena Amerika sendiri dari kebijakannya cacat. Sementara Henry Kissinger mengatakan, ini mantan Menteri Luar Negeri Amerika dan hari ini juga menjadi semacam penasihat yang sangat berpengaruh di Amerika. Dia kaitkan dengan pandemi hari ini bahwa corona ini akan mengubah sistem global selamanya. Meskipun kerusakan yang disebabkannya nanti sementara, yang mati ya sudah mati, yang sakit nanti akan sembuh. Tetapi kekacauan politik dan ekonomi yang ditinggalkan itu akan berlanjut mungkin sampai beberapa generasi, dan dunia tidak akan pernah sama lagi dengan sebelum corona virus pandemi ini ada. Itu yang dikatakan oleh Henry Kissinger. Demikian pula bahwa Australian Investment Group mengatakan kapitalisme konvensional sedang sekarat. Kalau kemudian kita membuka referensi lain, Ibnu Khaldun dengan karya masterpiece-nya Muqaddimah yang di dalamnya itu membahas tentang pergiliran peradaban. Beliau menganalisa jatuh bangunnya sebuah peradaban sampai bisa membuat sebuah mapping siklusnya begitu. Di antara beberapa kesimpulan yang beliau dapatkan dari kajian yang dilakukan dengan mencermati jatuh bangunnya peradaban yang banyak itu adalah beberapa yang saya tulis di sini karena ini berkaitan dengan situasi hari ini, bahwa setiap kekuasaan kerajaan dan bangsa-bangsa itu punya siklus kejayaan dan kejatuhan. Dan ini kalau di dalam Al-Quran memang dinyatakan akan dipergilirkan oleh Allah kepemimpinan peradaban. Kita pernah sebagai sebuah entitas politik dan umat Islam itu memimpin dunia bahkan hingga 13 abad, sebuah kepemimpinan yang tidak pernah dimiliki bahkan oleh kapitalisme hari ini atau sosialisme sebelumnya. Tetapi ternyata pernah jatuh. Dan hari ini kapitalisme belum 1 abad, tetapi dia sudah banyak sekali tanda-tanda kejatuhan. Yang menarik adalah Ibnu Khaldun mengatakan wabah itu adalah satu jalan pintas untuk merombak tata dunia yang dideranya. Ternyata beliau itu juga mencermati bahwa wabah ini diantara satu
jalan pintas yang bisa mempercepat terjadinya sebuah tata dunia baru, perubahan tata dunia baru. Dan kalau kemudian terjadi sebuah kekuatan dunia yang baru, seolah-olah nanti dunia itu akan direset, di setting ulang. Jadi kalau hari ini kita terbiasa di setting, bahkan sampai mindset kita tentang makanan itu di setting oleh kapitalisme, sampai kita bisa pemahaman dan rasa suka tidak suka kita terhadap pakaian, fashion itu disetting oleh kapitalisme. Sesuatu yang kita anggap mulia atau tidak mulia itu disetting oleh kapitalisme. Ketika nanti terjadi perubahan, ada dunia baru, kapitalisme tenggelam digantikan oleh peradaban yang baru, maka peradaban baru itulah yang akan menentukan, yang akan mengajari kita bagaimana cara memandang salah, benar, baik, buruk, mulia, mulia, terhina, penting, tidak penting, dan seterusnya. Itulah. Dan kalau kemudian saya tambah lagi dengan sebuah analisa yang dilakukan oleh Luke Kemp, seorang periset di Center for the Study of Existentialists di Universitas Cambridge, ini beliau melakukan otopsi historis. Jadi untuk bisa menganalisa apakah sebuah peradaban itu akan jatuh atau tidak, karena para intelektual itu kan senang untuk kemudian harus ada dasarnya begitu. Beliau ini kemudian mengatakan dalam tulisannya bahwa kalau runtuhnya peradaban itu ditandai dengan hilangnya populasi, identitas, dan kompleksitas sosial ekonomi secara cepat dan permanen, lalu kemudian di sana terjadi layanan publik hancur, kekacauan, pemerintah bahkan kehilangan kendali, maka itulah tanda runtuhnya peradaban. Dan biasanya ketika kemudian dilakukan sebuah otopsi historis tadi, dibaca semua peradaban yang ada di dunia dari tahun awal sejak kita mengenal peradaban hingga terakhir, ditata, diikuti sampai kemudian kejatuhannya, berapa lama dia bertahan, lalu dibaca apa gejala-gejala yang mendahului sebelum kemudian terjadi keruntuhan, maka ini adalah beberapa yang kemudian menjadi kesimpulan dari para pakar sejarah itu tadi. Adanya perubahan iklim, ini sudah paham, tidak usah saya terangkan. Terjadi degradasi lingkungan yang luar biasa, terjadi ketidaksetaraan di tengah-tengah masyarakat dan oligarki yang sampai masyarakat yang paling bawah pun itu bisa merasakan adanya ketidakadilan, adanya kedoliman yang nyata, adanya sebuah situasi sulit bagi mereka tertentu, tetapi bagi orang lain tidak. Bagaimana orang yang sama-sama menyiramkan air panas, air keras ke muka seseorang itu bisa mendapatkan hukuman 20 tahun, tapi ada yang mendapatkan tuntutan 2 tahun. Itu nyata sekali. Kompleksitas dan kemudian ada faktor lainnya eksternalnya. Nah, ini menarik juga, ternyata di faktor eksternal itu ada dikatakan di sini sebagai 4 penunggang kuda: perang, bencana alam, kelaparan, dan wabah. Hari ini ada wabah, bencana alam yang luar biasa bertubi-tubi, ada situasi kelaparan. Kalau ibu lihat situasi kelaparan di daerah Afrika itu bahkan sudah bertahun-tahun. Nah, dan ada masalah nasib gitu ya. Ini danger sign-nya semuanya ada di sini: climate change, environmental impact, inequality, complexity. Semuanya gambarnya naik. Yang ini Gini indeks ini, ibu-ibu sekalipun kelihatannya kok menurun, tapi harus bisa membaca bahwa yang dibaca ini karena Gini indeks itu hanya untuk melihat angka ketimpangan antara pemasukan dalam satu negara, berapa ketimpangan antara yang miskin dengan yang paling kaya. Tapi dia tidak bisa menilai. Artinya gini, ketika orang itu antara perbandingannya itu antara yang memiliki 1 rupiah dengan 1 juta, ketika kemudian kekayaan yang 1 juta ini naik menjadi 1 miliar dan yang 1 rupiah ini naik menjadi 1000, itu kan sebenarnya sudah terjadi sebuah perbedaan angka kekayaan yang luar biasa, tetapi mungkin secara indeksnya itu sama begitu. Nah, pertanyaan yang kemudian ingin saya sampaikan kepada ibu sekalian, meskipun tadi itu ada banyak orang yang sudah mengatakan analisanya, sudah banyak menyampaikan argumentasinya,
Siapa yang bisa menyadari hal ini? Siapa ya di antara umat ini, di tengah masyarakat ini yang kemudian memahami bahwa iya, ini memang akan terjadi keruntuhan satu peradaban, dan kalau kemudian tidak ada peradaban baru yang menggantikannya, bisa jadi akan terjadi kekosongan satu peradaban. Siapa yang bisa menyadari hal ini? Siapa yang kemudian bisa membaca ada kapitalisme global yang menjadi pengendali dari semua kebijakan yang ada di negara-negara di dunia? Siapa yang bisa membaca bahwa ada ketimpangan ekonomi, ada ketidakadilan baik secara politik, ada kedoliman yang luar biasa? Itu siapa yang bisa membaca? Tidak mungkin yang bisa membaca itu adalah orang-orang yang kemudian hari-harinya itu terisi, dia harus bekerja dari pagi sampai tidur lagi, dan dia masih tidak mendapatkan kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Tidak mungkin, tidak akan sempat. Waktu tidak ada, fisik kemampuan tidak ada. Apalagi kemudian kita bicara fasilitas. Gak bisa kemudian hal ini difahami oleh orang yang tidak pernah mengakses dunia global, yang tidak pernah membaca konstelasi internasional. Seorang kepala keluarga misalkan, yang dia pada masa pandemi ini hanya memiliki satu HP, tapi anaknya 4 daring semua memperebutkan HP-nya. Yang ketika kemudian satu anaknya itu mendapatkan tugas jadi gurunya, harus ngeprint, harus ngetik dan ngeprint, membutuhkan 24.000 per pelajaran, dan itu sudah langsung membuat dia seperti gagal menjadi orang tua. Maka tidak mungkin mereka ini yang bisa menyadari hal ini. Tentulah yang bisa menyadari hal ini adalah mereka yang memang memiliki kemampuan berpikir jauh di atas rata-rata. Kenapa? Karena dia sudah terasah sejak awal, sejak dini selalu mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan para ahli dan pakar. Duduk di dalam majelis mereka, mendengarkan setiap analisa ilmu pengetahuan dari pakarnya langsung. Mungkin bahkan menjadi murid istimewanya. Kesempatan yang mungkin 3 orang, 5 orang saja yang mendapatkan itu. Yang dia tidak perlu pusing memikirkan makan apa besok, bahkan untuk pulsanya, bahkan untuk kuotanya. Dia tinggal mengaksesnya di kampusnya, di mejanya, maka semua laptop tersedia, jaringan wifi tersedia, bacaan buku apapun literatur yang dia mau, dia bisa buka. Kalau kemudian dia ingin melihat secara langsung, dia harus pergi berjalan-jalan melihat dunia, bumi Allah ini secara langsung, ke Amerika, ke Afrika, ke Arab, ke Timur Tengah, ke Timur Jauh. Dia punya kesempatan itu, dan dia seringkali diberangkatkan untuk itu. Tapi kalau kemudian mereka ini adalah meskipun berkesempatan, tetapi ketika merasa ada waktu yang tersisa itu kemudian sempat untuk mengikuti drama Korea berserial setiap harinya, dia alokasikan waktu, tapi dia tidak pernah terfikir dan merasa perlu, tidak pernah menamatkan satupun seri tafsir Quran untuk kemudian dia pahami, maka dia pun tidak akan bisa menyadari hal ini. Meskipun dia seorang intelektual, kalau kemudian dia sehari-harinya itu sibuk dengan administrasi, amanah administratif yang membuat dia itu rapat, memikirkan bagaimana caranya disnatalis kita pada tahun ini itu bisa menghasilkan suatu prestasi tercatat di Guinness Book of Record atau MURI, yaitu dengan cara apa? Senam poco-poco terbesar di Indonesia. Dia rapat berhari-hari, mungkin tidak sempat dia memikirkan hal ini, tapi dia sempat memikirkan itu. Yang dia kemudian mungkin sibuk mengorganisir dukungan dari kampusnya untuk mendukung mahasiswanya yang masuk menjadi salah satu finalis akademi lagu-lagu di TV, hadir setiap saat. Dia sempat lakukan itu, sempat mengorganisir orang-orang untuk memberikan vote-nya, menghubungi penguasa. Maka intelektual yang begini pun dia tidak akan mungkin bisa menyadari hal ini. Yang bisa menyadari apa yang saya sampaikan bahwa sedang terjadi perubahan peradaban adalah intelektual sejati. Kalau menggunakan bahasa Al-Quran, mereka itulah ulul albab. Orang yang, nanti Ibu silakan buka, semua yang saya sampaikan ini adalah intisari dari apa yang disampaikan Al-Quran. Orang yang setiap hari mau berdiri, mau duduk, mau rukuk, mau sujudnya,
dia selalu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ketika dia kemudian pergi ke seluruh penjuru dunia, itu tidak lain dalam rangka untuk mengumpulkan dan mencatat ayat-ayat Allah. Bukan sekedar dia mengikuti undangan untuk mengikuti satu seminar, dia menjadi pembicaranya mungkin 3 jam. Tetapi kemudian menjadi lebih penting baginya adalah dia mengetahui spot rekreasi mana yang seharusnya dia hadiri. Kuliner apa yang seharusnya kemudian dia coba. Seorang struktural di kampus yang paham ketika rapat anggaran yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam 1 hari di kotanya, itu kemudian menyetujui untuk berangkat selama 1 minggu ke Karang 4 Papua, padahal dia tahu di sana yang banyak adalah rekreasi dan dia masih menikmati itu. Maka itu bukanlah ulul albab, karena pada saat itu dia tidak sedang berpikir tentang apa sebenarnya peran yang seharusnya saya lakukan ketika saya diberikan amanah ilmu ini oleh Allah kepada saya. Jadi yang bisa mengambil pelajaran, betul-betul Al-Quran itu mengatakan diulang-ulang, wa may yadhakkaru illal ulul albab. Kalau di ayat yang saya sampaikan Az-Zumar 9 ini, innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah yang bisa mengambil pelajaran itu ulul albab, orang yang benar-benar berakal, bukan sekedar orang yang bergelar profesor. Bisa saja dia menghabiskan waktu berburu rekreasi, mencari spot rekreasi yang belum dia datangi di seluruh penjuru dunia untuk kemudian menghadiri spot-spot kuliner yang mau dia buru juga, karena pengaruh sistem kapitalisme hari ini. Apakah bisa seorang guru besar melakukan itu? Bisa. Dan dia bahkan tidak merasa bahwa ketika itu pembiayaannya dilakukan atas nama biaya dinas, dibiayai oleh hutang negara, dia tidak merasa ada tanggung jawab dia di situ. Maka ini sangat menohok Az-Zumar 9 ini, ibu-ibu sekalian. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti itu? Ini bukan Allah bertanya, tapi Allah itu hendak menegaskan. Mestinya itu ya tidak sama orang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Orang yang tidak pernah sekolah, kuliah sampai menjadi doktor di tempat kuliah terbaik dari guru-guru terbaik, dengan seorang yang nggak lulus SD, sehari-harinya hidupnya itu kemudian ternyata sama habis untuk mencari uang. Mungkin kalau bahasa di level perguruan tinggi mencari koin atau poin, dia sibuk menghitung kredit-kreditnya. Oh, kredit saya masih kurang, maka kemudian saya melakukan penelitian dalam rangka apa? Untuk memperbanyak kredit poin atau koin. Ketika masih sama seperti itu, sama berarti ini. Kalau kemudian kita manusia berakal yang kemudian sudah mendapatkan pembinaan dalam pendidikan sampai level tertinggi, itu kok ternyata hidup kita itu hanya habis untuk makan, minum, tidur, ke belakang, BAB, BAK, main seks, lalu berbeda apa dengan hewan bahkan. Maka ini sebenarnya seharusnya kemudian membuat para intelektual itu memang benar-benar berpikir ada yang berbeda. Kita itu harus berbeda. Saya harus berbeda dengan seorang pemulung yang tidak pernah sekolah. Analisa saya terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat harus berbeda. Kalau mereka bingung, kok tiba-tiba listrik ini jadi naik gitu. Salahnya di mana? Mereka bingung melakukan analisa. Dia berharap orang pintar yang melakukan itu. Orang yang pintar itu seharusnya kemudian punya jawaban, karena sedang ditunggu oleh masyarakat. Kok tambah lama, kok banyak orang yang nggak bisa sekolah? Ini sebenarnya salahnya ada di mana? Kalau mereka yang tidak sempat mikir, karena dia harus berputar untuk bisa hidup saja, dia harus mikir. Dia nggak sempat menganalisa kenapa kok kampus-kampus ini kok kemudian sekarang itu jadi mahal sekali. Kenapa kemudian kok sekolah ini menjadi banyak menjadi vokasi. Dia tidak pernah punya kesempatan dan kemampuan melakukan analisa itu. Tapi intelektual harus punya. Maka intelektual muslimah ini harus paham bahwa kita diberi oleh Allah keistimewaan. Keistimewaan yang karena kecerdasan yang kita punya,
kapabilitas intelektual yang kita punya, kita bisa mengambil pelajaran sebagai ulul albab. Sehingga kita harusnya kemudian benar-benar mencari posisi apa, peran apa yang itu memang khasnya saya, khasnya kita. Yang itu harusnya kita prioritaskan betul jadi peran yang saya ambil, karena tidak bisa diambil oleh yang lain. Kalau melakukan publikasi internasional, bahkan menjadi muslim pun tidak menjadi syarat. Seorang intelektual kafir, dia akan berusaha menjadi orang yang terbaik untuk melakukan penelitian dan mempublikasikannya secara internasional, dan harapan itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan tidak perlu untuk jadi seorang muslim, kalau hanya itu ukurannya. Kalau kemudian kita menganggap saya sudah berperan dan mengajar dengan penuh keidealisme sebagai seorang guru, meskipun saya tidak ngotak-ngatik apapun, begitu ya, saya tidak peduli di luar itu ada penguasa yang abai dengan urusan rakyat ini, pengelolaan yang salah terhadap pendidikan ini, saya diam saja. Tapi saya kan sudah jadi dosen yang baik. Maka kalau hanya untuk jadi dosen yang baik dan kita anggap itu adalah tugas terpenting dari kita sebagai intelektual, ibu-ibu bisa lihat ada tidak dosen non muslim yang melakukan itu. Artinya apa? Berarti itu bukan peran terbaik kita. Kalau Al-Quran kemudian kita buka, kita akan mendapatkan sebuah penjelasan bahwa ukuran amal yang akan memasukkan kita menjadi golongan orang yang terkategori khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, terbaik untuk seluruh umat manusia. Jadi kualitas kita itu akan menjadi kualitas world class quality, kita berkualitas internasional. Itu adalah kalau kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu karena keimanan kita sebagai dasar dan pijakannya. Memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf adalah segala apa yang diperintahkan Islam, dipuji oleh Islam, dijanjikan pahala kebaikan oleh Islam. Kemungkaran adalah semua yang diharamkan oleh Islam, dilarang oleh Islam, dicela oleh Islam, dan dijanjikan ancaman siksa oleh Islam. Maka sebenarnya terlibat dalam aktivitas menyerukan Islam kafah, menegakkan penerapan Islam kafah, itulah yang kemudian akan menjadikan kita sebagai bagian dari khaira ummah ukhrijat linnas. Bukan berjejernya gelar kita. Tapi yang diminta adalah ketika kita beriman, dorongan iman itu mengantarkan kita untuk, kita diperintahkan untuk berilmu, kita kejar ilmu itu sampai tertinggi. Maka kemudian keilmuan yang kita punya itu kita aplikasikan untuk membawa diri kita dan umat ini menjadi khairu ummah dengan melaksanakan tugas utama kita ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi bukan kemudian malah karena saya seorang profesor, karena saya seorang doktor, karena saya seorang magister, karena saya seorang pejabat di kampus, justru saya tidak sempat ini. Keliru, karena ini khasnya intelektual muslimah itu di sini. Yang mukmin billah itu di sini. Kalau hanya menjadi dosen yang disiplin berangkat dan pulangnya, itu non muslim pun bisa. Melakukan penelitian dan cara yang terbaik juga bisa. Contoh real misalkan, ketika kemudian kita seorang intelektual muslimah bisa melakukan penelitian, menemukan mikroba yang bisa mengurai limbah yang dihasilkan oleh satu industri, maka pada saat yang sama seharusnya kita menjadi intelektual yang terdepan yang kemudian menyampaikan ke tengah-tengah umat, kenapa kok hari ini terjadi banyak kerusakan lingkungan? Kenapa kok banyak polusi di mana-mana? Kenapa kemudian pencemaran itu terjadi di laut dan seterusnya? Itu bisa kita sampaikan untuk sampai pada mengantarkan kita pada sebuah evaluasi peradaban rusak yang ada. Dan itu artinya kita sudah melakukan tugas kita ini. Meskipun kita juga melakukan penelitian. Tetapi kalau kemudian kita mencukupkan diri kita dengan cukup, ada sebuah industri yang meminta saya bisa menemukan bagaimana cara mengurai minyak yang sudah kadung jatuh di laut, di sungai. Kalau saya temukan itu, saya dapat poin dan merasa cukup. Meskipun kita tahu bahwa nyumon itu, yang namanya nyumon itu ugal-ugalan. Kenapa sampai dia bisa ugal-ugalan? Ada porsi pengambil kebijakan di sana, ada porsi pembuat undang-undang di DPR. Yang gitu salah, kita diam saja tidak bicara. Maka berarti kita tidak sedang
kita belum melaksanakan tugas terbaik kita sebagai intelektual muslimah, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka yang pertama ibu-ibu, setelah kita paham itulah tugas kita, itulah porsi kita, itulah porsi peran kita, maka kita paham bahwa dakwah untuk menegakkan Islam kafah itu memang bukan sebuah kerjaan remeh. Memang dia berat. Nggak akan sanggup kita itu melakukannya sendirian. Karena kesadaran betul bahwa kita tidak akan sanggup melaksanakannya sendirian, maka pasti akan mengantarkan kita untuk mencari. Saya harus bersama-sama, berjamaah, berkelompok untuk melaksanakan tugas tersebut. Maka kemudian kita akan mencari siapa, yang mana organisasi, kelompok dakwah yang dia itu kemudian saya putuskan untuk saya beraktivitas bersamanya. Maka kembali kepada satu sisi, kita harus kembali kepada penjelasan syarak bahwa dia benar sesuai tuntunan rambu-rambu syarak. Kalau dia tidak memperjuangkan Islam, pasti dia nggak bersifat terbuka menerima orang kafir pun, begitu. Tapi dia adalah sebuah aktivitas yang dia emban dari aktivitas dakwah Islam saja, bukan untuk meraih kekuasaan, bukan untuk mencari kekuasaan untuk anggota-anggotanya, memperkaya anggota partainya dan seterusnya. Ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Dan kita kemudian mendetili lebih lanjut terkait kemampuannya untuk bisa memang menjadi kendaraan kita untuk sampai pada tujuan kita. Kan kita nggak mau bermain-main dengan umur kita. Kita sudah menghabiskan waktu sekian banyak untuk melengkapi modal yang kita punya untuk berkiprah. Saatnya kemudian kita berkiprah yang sesungguhnya. Maka kita akan cari mana gerakan yang itu memang memiliki kesiapan, pemikiran apapun yang dia butuhkan untuk membangkitkan umat, untuk menegakkan Islam, dan jalannya jelas. Setelah kemudian kita temukan, maka kita akan berusaha istiqomah di dalamnya dengan selalu berusaha merefresh dalam setiap perjalanan kita di dalamnya. Itu adalah beberapa hal ini. Kita sudah harus bisa menjawab, kenapa kok saya harus berdakwah? Kenapa saya harus berdakwah berjamaah? Kenapa kemudian saya harus berdakwah berjamaah dengan pilihan saya ini? Yang dia aktivitasnya memang bertujuan untuk menegakkan Islam kafah. Islam kafah tidak mungkin bisa tegak tanpa institusi penerapnya, yaitu sebuah negara. Negara itu kalau kemudian dalam hasanah keilmuan Islam disebut sebagai kekhilafan, bahwa dia tidak boleh bersifat kekerasan, tidak menggunakan angkat senjata dan seterusnya. Lalu kalau kemudian saya sudah memilih itu, mengapa saya harus istiqomah di dalamnya? Tetap bersama dia meskipun ada kesulitan. Satu saat ternyata saya dipecat dari pekerjaan saya, atau satu saat saya menghadapi penolakan dari masyarakat di sekitar saya, atau menghadapi cibiran. Ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan. Jadi kalau kemudian kita lihat Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu berasal dari suku Quraisy, suku utama, suku ternama yang memimpin masyarakat di Makkah. Keluarga besarnya itu adalah para pembesar-pembesar. Beliau sendiri sebagai seorang personal sudah terbangun profil yang dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang yang bagus sekali kepribadiannya. Al-Amin sampai dijuluki begitu, terpercaya, dihormati, dimuliakan. Tetapi kemudian begitu beliau mendapatkan wahyu, diperintahkan oleh Allah mengemban dakwah Islam, maka seolah-olah kemuliaan yang selama ini, penghormatan yang selama ini sudah diberikan oleh masyarakatnya itu tiba-tiba hilang. Beliau dicaci, beliau dikatakan sebagai orang gila, beliau dikatakan sebagai tukang tenung, tukang sihir, dikucilkan, dikejar-kejar sampai terluka dan seterusnya. Jadi memang wong Rasul saja yang seperti itu, ketika kemudian berdakwah menghadapi situasi sulit, menghadapi ancaman, menghadapi tantangan, apalagi kita. Ya wajar. Jadi jangan kemudian berpikir kalau memang dakwah ini benar kok saya kok dapat penolakan ya. Kalau memang dakwah ini benar kok saya sepertinya dihinakan, padahal saya kan orang yang baik. Saya itu seorang yang gelar saya berjejer, jadi seharusnya dimuliakan. Kok ketika saya menyampaikan dakwah Islam kafah ini, menyampaikan tegaknya penegakan khilafah ini, kok kemudian saya seolah menjadi seorang teroris, seorang penjahat. Itu bukan kemudian menunjukkan bahwa dakwahnya yang salah. Berkacalah pada apa yang terjadi pada Rasul tadi, seperti yang saya sampaikan. Maka kalau kemudian sudah ketemu dengan kendaraan yang
Kita sanggup, kita yakini sanggup mengantar kita pada tujuan. Bertahanlah ada di dalamnya dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah kemudian baru kita bicara tentang bagaimana kita harus merancang langkah dakwah terbaik sebagai bagian dari amal dakwah terbaik dari tim. Kalau kita ngaku memang bagian dari kelompok dakwah tadi, gerakan dakwah tadi, maka kita akan menempati, kita akan rela ada berbagi tugas dengan yang lain, siapapun itu sesuai dengan porsi dan posisi kita. Kita tidak harus jadi orang yang paling di depan. Karena dakwah ini bisa jadi memang panjang. Kita bisa jadi tidak sampai kepada umur kita, bisa jadi tidak sampai memberi kita kesempatan untuk sampai pada di ujungnya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah kita mati di atas jalan itu. Bukan untuk harus sampai melihat hasil dari dakwah itu. Rasulullah itu dijanjikan akan ditampakkan kepada beliau kekuasaan dari ujung timur sampai ujung barat. Tapi sebelum itu ditampakkan kepada beliau, beliau sudah meninggal. Mus'ab bin Umair yang menjadi mukri di Madinah, yang dikirim oleh Rasul untuk mempersiapkan Madinah agar kemudian siap menjadi cikal bakal negara pertama, itu bahkan tidak ngumani, tidak ikut merasakan kebesaran dari negara yang itu sudah dia rintis. Jadi memang tidak harus kita itu sampai di ujungnya, ibu-ibu. Tetapi yang diperintahkan itu adalah tetaplah ada di jalan ini dan berada dalam kondisi terbaik yang bisa kita lakukan. Itu lalu yang berikutnya. Nah, ini yang menjadi inti dari sisi peran. Ketika kemudian menyusun peran tadi, maka perhatikan betul kekhasan dakwah intelektual. Ini kaitannya dengan kita harus mengoptimalkan semua potensi dan modal yang kita punya. Yang pertama adalah potensi intelektualitas. Kita bisa memahami hakikat sesuatu, akar masalah, persoalan, bahkan solusinya. Kemudian para intelektual hari ini adalah di antara kalangan di tengah masyarakat yang diberi oleh Allah kelebihan harta. Mereka rata-rata sejahtera. Mereka bukan orang yang kemudian harus jungkir balik hanya untuk cari makan, enggak. Yakin. Kemudian kita punya potensi jaringan. Jaringan kita itu bisa mahasiswa yang kita ajar, kampus tempat kita mengajar, potensi kita sebagai pejabat yang menduduki birokrasi tertentu, berarti kita akan dekat dengan birokrat. Kita juga sering melakukan pengabdian masyarakat yang akan mempertemukan kita dan banyak organisasi mitra dan juga masyarakatnya langsung. Jadi ini semua nanti harus kita pertimbangkan ketika kita merancang sebuah strategi dakwah. Termasuk adalah potensi kedudukan. Kita memiliki posisi dijadikan rujukan problem solving terhadap persoalan masyarakat. Ketika ada lalu lintas yang macet gak karu-karuan, intelektual yang akan ditanya. Ketika ada kabut asap yang tidak terselesaikan, intelektual yang akan ditanya. Persoalan apapun, intelektual yang akan ditanya. Dia rujukan, problem solver, pahami posisi ini. Maka di situ ada penghormatan, ada kesempatan untuk didengar betul. Kita bahkan dekat dengan kekuasaan pembuat kebijakan. Kadang-kadang kita diminta untuk hearing, kadang-kadang ketemu dengan para pembuat kebijakan di DPR atau penerap kebijakan di eksekutif. Itu adalah potensi kita untuk berpengaruh bahkan memimpin. Maka jangan berposisi seolah-olah tidak bisa melakukan apapun, seolah-olah bukan siapa-siapa. Lah kalau kemudian yang seperti ini tuh merasa bukan siapa-siapa, nggak layak kemudian menjadi pemimpin dari sebuah perubahan. Lalu siapa yang kemudian kita mau ajukan dan harapkan? Terlebih lagi kemudian kalau kemudian para intelektual muslimah ini berkumpul menyuarakan satu hal, bahkan dia memiliki potensi sebagai pressure group. Dia bisa meluruskan satu kebijakan yang salah yang diambil oleh penguasa dan dia bisa menjaga mereka dalam kebenaran ketika melakukan amanahnya. Jadi di situ ibu-ibu kalau ingin saya sampaikan ini secara implisitnya kalau kita punya mahasiswa di kampus itu setiap tahun ada yang masuk, ada yang keluar. Maka pastikan ibu-ibu terlibat dalam upaya menjadikan setiap mahasiswa yang masuk ketika keluarnya itu adalah sudah siap menjadi para pengemban dakwah, agent of change ke arah tegaknya peradaban Islam. Jangan sekedar untuk menghasilkan lulusan S1, S2.
Tidak cukup. Eman, potensi mereka lebih dari itu. Kita punya kesempatan untuk menghasilkan satu kebijakan, satu solusi yang ditunggu oleh masyarakat. Maka betul-betul pakarlah, ahlilah, milikilah keahlian di situ yang kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Jangan teralihkan dengan reward yang itu sampai kemudian membuat kita akhirnya terpalingkan dari apa yang sebenarnya menjadi misi utama kita. Ketika ada kebijakan yang salah, bersuaralah. Karena kalau bukan orang yang tahu yang bersuara, maka orang yang tidak pinter, orang yang bodoh itulah yang kemudian akan mendominasi. Masa kita rela orang-orang bodoh itu yang mendominasi? Orang yang intelektual tidak akan rela. Nah, saya menutupnya dengan ini, ibu-ibu, untuk menggambarkan, biar kita jadi perbandingan begitu. Pada masa khilafah, para perempuan, para intelektual atau disebut sebagai ulama perempuan ini, mereka mencapai peringkat tertinggi di semua bidang ilmu tentang agama yang mereka faqih. Mereka menjadi ahli hukum terkenal, mengeluarkan putusan-putusan Islam, menafsirkan Al-Quran, meriwayatkan hadis, memiliki keilmuan, bahkan bisa menantang putusan hakim. Dia menguasai banyak hal. Kadang hasil karya mereka itu bahkan bisa 10 volume atau lebih dan seterusnya. Yang lain lagi, para ulama perempuan ini untuk penekanan yang berbeda. Jadi mereka ketika menjalani kehidupan di bawah kehidupan Islam sepenuhnya, tidak pernah ada terbersit dalam kehidupan mereka itu bahwa mengatur rumah tangga, mengasuh anak-anak, meraih predikat ulama itu terus menjadi sesuatu yang seolah-olah peran kedua, nggak penting, lebih penting peran publiknya. Mereka juga pakar, mereka juga ahli, tetapi mereka juga menjadi ibu terbaik di rumahnya, istri solihah untuk suaminya. Mereka terdepan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Muhammad Nadwi Akram ketika menulis kompilasi sejarah biografi 8.000 muhadisat ini para perempuan penyampai hadis, maka disampaikan bahwa tidak seorang pun dari 8.000 ini angka yang besar ibu-ibu, tidak pernah di antara mereka menganggap rendah domain kehidupan keluarga, atau kemudian mengabaikan tugas-tugas di dalamnya, atau menganggap bahwa menjadi seorang perempuan adalah hal yang tidak diinginkan atau lebih rendah dari seorang laki-laki. Jadi apa yang kemudian kita saksikan hari ini ternyata yang kita banggakan kalau kemudian kita bercermin kepada para ulama intelektual muslimah sebelumnya, bisa jadi tidak ada apa-apanya. Maka seruan kami adalah ambillah posisi terbaik sebagai penolong agama Allah. Demikian Bu Ira, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.